Hai, kenalin nama aku Eki Febriwardani dengan NIM 131220050 dari kelas Perdata Internasional Untak Surabaya. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu kasus perdata internasional, yaitu antara pemagang Indonesia yang dinaungi oleh salah satu LPK dari Indonesia, namanya itu PT Sekai Hikari Indonesia melawan dengan perusahaan Jepang. Nah, duduk perkaranya itu awalnya itu ya, LPK Hikari ini tuh kan mengirimkan pemagang dari Indonesia untuk ke Jepang dan dinaungi oleh Kochi Hitomaru Association Jepang. Nah, tapi sayangnya dalam masa pemagangan itu biasanya magang ke Jepang itu antara 3 bulan, 6 bulan sama 1 tahun. Nah, di antara waktu uh, selama magang di Jepang itu ternyata pemagang ini tuh mengalami suatu kendala yang mengakibatkan dirinya itu mogok mogok dari magangnya gitu, intinya seperti itu, atau pelanggaran kontrak lah kita menyebutnya. Tentunya pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pemagang ini mengakibatkan penalti bagi si PT Sekai Hikari Indonesia. Dan pada kasus ini aku pakai beberapa undang-undang ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kedua aku pakai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Nah, meskipun berfokus pada pemagangan domestik, tapi tetap aja memberikan prinsip dasar yang relevan seperti hak dan kewajiban peserta serta kewenangan lembaga penyelenggara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, ini untuk memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang bekerja dan ditempatkan di luar negeri, termasuk peserta pemagang yang ditempatkan di Jepang pada kasus ini. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan yang kelima aku pakai Permenker per 08 garis miring MN garis miring 5 garis miring 2008 tentang pemagang di luar negeri, serta KUHP Perdata dan Hukum Perdata Internasional terkait kerja sama lintas negara. Berikut ini adalah pendapat hukum dari aku sebagai salah satu lembaga penyalur pemagang dan atau penyalur tenaga kerja ke luar negeri ya, khususnya di Jepang. PT Sekai Hikari Indonesia ini memiliki batasan dalam pertanggungjawaban atas perilaku pemagang yang melanggar kontrak. Nah, untuk batasan pertanggungjawaban dari PT Sekai Hikari Indonesia ini kepada Kochi Hitomaru Association Jepang ini sudah tertulis dalam kontrak, dan pemagang ini dinyatakan tidak dapat menyelesaikan kontrak atau kita disebutnya one prestasi yang mengakibatkan kerugian secara material dan kepercayaan dari pihak Jepang. Permasalahan ini menggunakan prinsip Pacta Sunt Servanda, yang artinya perjanjian harus dihormati sesuai isi dari perjanjian tersebut. Prinsip good faith ataupun iktikat baik ya, yang dapat diartikan bahwa Kochi Hitomaru Association Jepang tidak boleh membebankan kerugian secara tidak proporsional. Kemudian ada prinsip liability based on fault, yang artinya tanggung jawab ada pada pihak yang melakukan kesalahan, yaitu peserta magang. Kemudian ada Exclusion Clause Doctrine, yang artinya PT Sekai Hikari Indonesia berhak membatasi tanggung jawabnya selaku perusahaan penyalur tenaga pemagang Indonesia ke luar negeri. Kasus ini dapat dikualifikasikan ke dalam hukum perdata internasional karena sebagai sengketa kontrak internasional dengan karakteristik para pihak berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Jepang dan juga Indonesia. Objek perjanjiannya juga sudah jelas ya, ini tuh perjanjian lintas negara antara pemagang yang berasal dari Indonesia dan juga association yang ada di Jepang.
Kemudian ada pun titik taut dalam kasus ini, yaitu yang pertama, domisili dari pihak yang ada pada kasus ini adalah PT Sekai Hikari Indonesia yang berasal dari Indonesia dan bertempatkan di Indonesia. Terus ada juga Kochi Hitomaru ya, Hitomaru Association Jepang yang berada di Jepang dengan tempat pelaksanaan perjanjian pemagang berada di Jepang. Tempat terjadinya hubungan prestasi yang dilakukan pemagang ada di lokasi kerja saat magang itu berlangsung, yaitu di Jepang. Yang kedua, pemagang dapat diadili dengan 3 pihak. Yang pertama, diadili dengan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, bisa juga dihukum dengan hukum yang ada di Jepang. Dan yang ketiga, bisa netral ya, antara keduanya ini disatukan ya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kasus seperti ini tuh sebenarnya sering banget terjadi di LPK lainnya, tidak hanya yang ada di PT Sekai Hikari Indonesia ini aja. Kemungkinan ada juga yang punya masalah yang serupa atau bahkan yang lebih parah lagi. Tapi sepengetahuanku yang pendek ini ya teman-teman, aku kan punya kebetulan aku punya teman yang kerja di LPK juga, dan dia bilang sebenarnya kebanyakan itu dipulangkan ke Indonesia, tapi untuk denda-dendanya aku kurang tahu ya, kayak seberapa banyak denda yang dibebankan oleh perusahaan kepada pemagang atau pekerja ya yang melanggar kontrak gitu. Tapi kebanyakan memang dipulangkan terlebih dahulu, dan nanti itu pihak LPK-nya tuh bakal mengurus gitu loh. Nanti kalian koreksi ya kalau susah aku salah, karena ini setauku aja ya, nggak yang sampai sedetail itu. Jarang banget ada tenaga kerja Indonesia ini yang ada di Jepang itu sampai diadili di pengadilan. Kemungkinan ada beberapa, tapi nggak banyak. Mungkin ini tuh kasus-kasus yang kayak yang waktu lalu itu ada satu orang ya, dia tuh bukan melanggar kontrak tapi lebih ke arah kriminal. Nah itu bisa juga diadili dengan salah satu dari 3 kategori yang tadi aku bilang ya. Bisa diadili dengan hukum Indonesia, bisa juga diadili dengan hukum yang ada di Jepang, ataupun pakai cara yang ketiga itu netral ya, sesuai dengan kesepakatan begitu. Jadi begitu aja ya untuk video kali ini. Tapi untuk yang si PT Sekai Hikari Indonesia ini tuh dia lebih ke arah hubungan prestasi aja ya. Jadi kemungkinan pihak Jepangnya itu bakal minta ganti rugi berupa permintaan orang pemagang lagi, atau bahkan di stop dulu gitu loh. Jadi ada minusnya bakal banyak lagi sih. Dan juga untuk perusahaan yang ada di Indonesia juga bakal merugi banget. Makanya teman-teman, kalau mau bekerja atau magang di Jepang itu biasanya agak mahal ya. Untuk di beberapa LPK itu memang menyediakan yang namanya dana talangan, tapi kalau misal kalian berada di LPK yang non dana talangan itu sekitar 50 juta itu di beberapa tahun yang lalu. Kalau yang tahun sekarang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, kemungkinan bisa lebih mahal lagi dari 50 juta. Oke, segitu aja video kali ini ya, udah selesai. Aku tutup video ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you.